Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tidak lain syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat berkumpul lagi meskipun secara virtual. Dan selamat datang pada teman-teman yang mungkin baru satu kali ini hadir di OAC ini. Nah, bagi teman-teman yang sampai hari ini mengikuti secara terus-menerus, mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, menjadi penyejuk hati ya. Mengaji itu menyejukkan hati. Dan kita doakan teman-teman kita barangkali ada sanak famili, keluarga yang dalam keadaan dapat cobaan barangkali ya. Maka itu memang bagian dari perjalanan hidup yang Allah sudah tetapkan bagi kita. Nah, sebelum kita mulai, kita seperti biasa untuk OAC yang ke-16 ini kita minta kepada Pak Dr. Amiruddin Saleh, Kepala P2 SDM untuk menyapa teman-teman semua. Silakan Pak Amir. Pak Amir, mungkin ada gangguan mungkin ya, Pak Amir? Ya, kedengeran Pak Yan. Halo. Oh ya, oke, baik. Baik, silakan Pak Amir ya, silakan. Sudah kedengar lagi suaranya. Silakan Pak, giliran Pak Amir untuk menyapa peserta ini sebelum Pak Ustadz kita persilakan. Silakan Pak Amir. Ya. Terima kasih Pak Dr. Yanafri, host kita yang setia di OASE P2 SDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Wabil khusus narasumber kita, Ustadz Haji Dr. Insinyur Iskon Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat personalia, tenaga ahli, Bapak Ibu P2 SDM yang juga setia ikut acara kita di pagi hari ini, sekretaris dan tim IT kita, saya lihat sudah ada yang bekerja dengan baik, tolong dijaga jangan sampai noise gitu ya, supaya kegiatan dakwah kita berjalan dengan baik. Dan tentu kepada seluruh peserta OASE kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur, alhamdulillah kajian ilmiah program OASE ini yang sudah ke-16 dilakukan oleh P2 SDM. Saya sangat berterima kasih atas kawalan Pak Dr. Yanafri sehingga dapat terlaksana dan sesuai dengan harapan kita. Mudah-mudahan yang tahun lalu sudah ada bukunya begitu ya, sehingga dakwah ini jalan terus. Hadirin peserta webinar yang berbahagia, saya melihat cukup banyak kawan-kawan yang terus setia mendengarkan kegiatan kita ini, yang merupakan tadi Pak Yan katakan rutin 2 minggu sekali setiap Jumat pagi. Mudah-mudahan mendapatkan bagi kita sesuatu yang bermanfaat. Tidak saja pengetahuan, tapi membangun sikap dan motorik ya, perilaku baik yang memberikan kemanfaatan bagi kawan-kawan semua. Saya sangat appreciate dengan judul tema dakwah, mudah-mudahan bisa disampaikan dengan baik oleh sahabat sila kita, Pak Ustadz Iskon, yaitu bersegeralah pada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surganya yang seluas langit dan bumi. Jadi kalau bicara Pak Iskon demi waktu gitu ya, jangan sampai kita lalai begitu, istilahnya kan lalai. Nah, sebagai muslim tentu sangat bermanfaat nih, lebih-lebih seusia kita gitu ya, yang perlu saling mengingatkan bahwa kita harus lebih responsif menyikapi, membangun pola sikap, pola tindak akan hal ini, supaya namanya respon kita benar sesuai dengan ajaran-ajaran dinul Islam.
maka kita mintakan kepada Al-Mukarram untuk menyampaikan petuah-petuahnya. Dan Pak, ini dasar kita selalu kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi mudah-mudahan jadi pegangan kita bersama. Dan semoga Allah selalu mencurahkan rahmat kepada kita semua melalui majelis ilmu ini. Marilah sahabat fillah semua untuk hadir dan simak di sharing smart kita, informasi Pak Ustadz kita, dan senasehat menasehati dalam kebaikan ini menjadi penting kalau menurut saya. Nah, jadi dengan demikian kepada semua hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita minta partisipasi aktif teman-teman dan betul-betul syukron atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Amiruddin Saleh. Bapak Ibu semua teman-teman yang juga baru masuk, masih banyak juga yang baru masuk, tapi tidak mengapa kita segera mulai. Dan sudah bersama kita Ustadz Dr. Irfan Fahmi, MEC ya. Jadi beliau ini Bapak dan Ibu semua, selain dari dosen ya, beliau sebetulnya bidang ekonomi ya, ekonomi biasa maupun syariah gitu ya. Beliau mengajar sudah puluhan tahun tentu saja di IPB, menyelesaikan studi S1-nya di IPB memang, kemudian S2-nya di Australia dan S3-nya juga di IPB lagi. Sejak masa kuliah, beliau adalah dosen saya ya, Bapak dan Ibu semua, kakak kelas ya. Jadi luar biasa, dari masa kuliah juga rajin sekali ngasih responsi. Saat responsi juga ngasih kultum biasanya ngasih responsi. Dan sehingga sampai sekarang beliau selain dari Wakil Dekan Bidang Akademik ya di Sekolah Bisnis, beliau juga masih menyediakan waktu untuk menjadi Ketua DKM di Masjid Al-Ghifari. Itu salah satu masjid di IPB yang insya Allah seluruh mahasiswa pasti kenal ya, termasuk teman-teman di luar IPB juga. Baik Bapak dan Ibu, judulnya sudah dibacakan oleh Pak Amiruddin Saleh tadi. Pak Ustadz Irfan Fahmi akan bersama kita lebih kurang 45 menit ke depan. Beliau akan menyampaikan mungkin sekitar 25 menit di awal. Setelah itu jika ada yang ingin bertanya nanti akan kita buka sesi sampai jam 9 lebih kurang. Silakan Pak Ustadz Fahmi. Mohon maaf, terlempar tadi. Iya, betul, kelihatan kelihatan kehilangan. Ya, sekarang sudah kedengeran? Sudah Pak, sudah kedengaran lagi. Silakan Pak Fahmi. Baik. Mohon izin share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukra lillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu, para senior nih, saya lihat banyak senior-senior saya juga hadir. Mohon izin untuk ikut berbagi. Topiknya sebenarnya diminta oleh Pak Yanefri, tapi saya langsung setujui karena ini topik yang sangat penting untuk pembinaan sumber daya insani kita ya, SDM kita. Pak Yan, mohon nanti kalau suara putus-putus atau apa diingatkan agar saya tidak keasikan ngomong sendiri sementara orang lain tidak bisa mendengarnya dengan baik. Baik Pak Ustadz. Ya. Puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena
walaupun suasana tadi sebagian mendung, ada yang hujan, ada mungkin yang juga cerah, tapi insya Allah tidak berarti hati kita mendung juga begitu ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan cerah, karena kita berada dalam satu majelis ilmu yang kata Rasulullah ini bagian dari taman surga gitu ya. Jadi Rasulullah pernah bersabda bahwa kalau kamu melewati taman surga, berhentilah gitu ya. Orang-orang pada kaget kan, para sahabat kaget loh, taman surga di mana? Rasulullah katakan majelis-majelis ilmu itu adalah taman surga. Yang kata Pak Ian tadi akan bisa menimbulkan ketenangan gitu ya. Bahkan para malaikat ikut berada di sekitar kita untuk mendoakan orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu tersebut. Judul ini walaupun kelihatannya adalah sangat transendental, sangat vertikal hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nanti di akhir akan saya kaitkan bagaimana pentingnya memiliki atau menghayati ayat ini dalam rangka membuat rumah tangga kita, masyarakat kita, kantor kita, dan bahkan negara kita menjadi surga-surga yang ada di dunia ini. Tidak harus menunggu nanti di akhirat gitu ya, baru kita bisa merasakan surga. Paling tidak icip-icipnya. Ya. Jadi judul ini sebenarnya bagian dari surah Al-Baqarah di ayat 133 sampai 136. Ini sebenarnya rangkaian ayatnya panjang, sebelumnya bicara terkait dengan riba, kemudian bicara tentang ayat ini ya. Tetapi sebagaimana ayat-ayat Al-Quran yang lain, boleh saja ayat itu terkait dengan konteks tertentu, tetapi maknanya itu bisa berlaku umum untuk semua hal yang relevan dengan ayat tersebut. Saya baca ayatnya dulu secara keseluruhan sekaligus untuk mencoba mendapat keberkahan majelis ini. Ini semacam kita menyebutnya adalah taujih Rabbani gitu ya. Sebelum saya sok-sokan memberikan taujih atau memberikan tadi materi, sebenarnya Allah yang memberikan materi ini kepada kita semua untuk kita fahami dan kita amalkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم
وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Shadaqallahul azim. Dan bersegeralah kamu pada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, semua kelebihan yang dia miliki, baik yang di waktu lapang maupun dalam keadaan sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi, menganiaya diri mereka sendiri, lalu mereka ingat akan Allah, memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rabb mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, dari ayat yang kita baca tadi, saya mulai dari kata-kata wasari'u. Wasari'u ini bersegeralah, ya. Bersegeralah. Padanannya, sinonimnya ada juga yang kita sering dengar adalah fastabiqu, berlomba-lombalah, gitu ya. Itu lebih kurang sama artinya. Karena ini kata-katanya bersegera, berlomba-lomba, ini ada kaitannya dengan waktu. Tadi Pak Amir sudah bicara tentang surah Al-Asr, gitu ya. Waktu itu penting sekali di dalam Islam, sehingga dijadikan oleh Allah sebagai untuk sumpah, gitu. Wal asr, demi waktu asr. Wad duha, demi waktu duha. Wal lail, demi waktu malam, gitu ya. Jadi banyak sekali Allah menggunakan sebagai sumpahnya Allah. Dan sesuatu kalau dijadikan sumpah pasti nggak remeh, ya. Kalau remeh kan pasti sumpahnya jadi nggak kredibel atau nggak nendang istilahnya, gitu ya. Makanya kita kalau sebagai makhluk tidak boleh bersumpah atas nama makhluk. Kita hanya boleh bersumpah di dalam Islam hanya menggunakan nama Allah. Kalau tidak bisa jatuhnya ke dalam syirik, gitu ya. Nggak boleh kita bersumpah demi ibu saya, gitu kan, nggak boleh. Atau apalagi demi ayam misalnya, gitu ya, makin nggak kredibel lagi, gitu ya. Kalau kita hanya boleh wallahi billahi tallahi, gitu ya, demi Allah. Ya, hanya boleh dengan menggunakan nama Allah. Saking pentingnya kalau sumpah itu harus dengan sesuatu. Nah, Allah bersumpah atas nama waktu. Ya. Waktu ini merupakan sumber daya. Ya, ini mohon maaf karena saya orang ekonomi, selalu melihat sesuatu menggunakan sisi pandang ekonomi, gitu ya. Dia sumber daya, resources. Cuma unik dibandingkan sumber daya alam, dibandingkan sumber daya manusia, daya kapital, gitu ya, modal. Ini sumber daya waktu ini merupakan sifatnya non-renewable. Jadi sesuatu yang tidak bisa diperbaharui, gitu ya. Kalau angin, matahari itu renewable, gitu ya. Karena dipakai sekarang, dia datang lagi yang baru, nggak habis-habis, gitu kan. Ini. Tetapi kalau waktu sekali kita pakai, maka dia sudah tidak akan datang lagi. Dan belum tentu datang istilahnya, ya, istilahnya. Kalau Allah katakan selesai, ya selesai, gitu. Dan di dalam Islam dijelaskan bahwa waktu itu setiap hari datang kepada kita, setiap detik datang kepada kita. Setelah itu dia pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Sampai nanti waktu di akhirat, dia akan datang kembali untuk bersaksi. Dulu saya datang kepada si fulan,
saya diapain, gitu kan istilah. Dia bersaksi, makanya kita nggak bisa berbohong. Kita mengatakan bahwa saya berzikir, saya bohong ya Allah, waktu itu dia tidur. Saya saksinya karena memang saya yang datang kepada si Anu. Jadi waktu itu sekali datang, setelah itu dia pergi dan tidak akan pernah kembali lagi, kecuali nanti di akhirat untuk bersaksi. Jadi dia non-renewable. Nah, problemnya kalau non-renewable seperti bahan tambang, minyak, dan segala macam, kalau kita nggak apa-apain, dia ada di situ. Bisa diambil oleh anak cucu kita, oleh siapapun itu setelah kita. Bisa kita tabung seolah-olah. Tapi kalau waktu itu dia non-renewable, nggak bisa ditabung. Kalau tidak kita manfaatkan saat itu, maka dia akan hilang. Dia hanya kembali nanti di akhirat untuk bersaksi, ya Allah dulu saya nggak diapa-apain nama dia. Disia-siakan nama dia. Bahkan nauzubillah kalau dia mengatakan, dia gunakan saya untuk berbuat maksiat, ya Allah. Tetapi dia juga bisa bersaksi kalau kita gunakan secara baik, dia katakan bahwa ya Allah, saya datang kepada dia gunakan untuk tilawah Al-Quran. Saya datang kepada dia gunakan untuk melakukan kebaikan pada masyarakat, mengajar, gitu ya, memberi ilmu dan seterusnya. Bisa bersaksi baik, bisa bersaksi tidak. Dia akan berkata apa adanya. Jadi ini ciri dari waktu, nggak bisa ditabung. Oleh karena itu, jangan disia-siakan. Waktu yang relevan bagi seorang muslim adalah hanya saat ini. Karena yang lalu sudah tidak bisa lagi dikembalikan, kita hanya bisa mengambil pelajaran. Sementara waktu yang akan datang tidak pernah ada jaminan bahwa kita akan sampai, gitu ya. Tidak akan ada jaminan. Bisa saja 1 detik setelah hari ini, setelah sekarang, mungkin kita sudah tidak ada lagi. Yang kedua, bahwa waktu di dunia itu hanya sebentar dibanding di akhirat yang kekal abadi, gitu ya. Berapa sih kata Nabi Muhammad, bahkan umur umatku ya 60 sampai 70 tahun, gitu ya. Kalau ada yang lebih dari 70 tahun ya bonus, gitu ya istilahnya. Waktunya hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Dan itu nggak ada apa-apanya. Apalagi kalau kita menggunakan waktunya Allah. Waktunya Allah itu 1 harinya Allah itu identik dengan 1000 tahunnya kita. Artinya kalau kita hidup 100 tahun saja, itu tidak lebih berarti dari 1/10 hari. 1/10 harinya Allah itu artinya hanya sekitar 2 jam, 2,5 jamnya hari Allah, gitu ya istilah. Nggak panjang. Seperti kita menonton film saja 1-2 jam selesai, gitu kan. Nah itu artinya jangan salah prioritas. Artinya jangan habiskan waktu kita untuk mengamankan yang cuma di mata Allah itu hanya 2 jam, 2,5 jam. Sementara misalnya kita korbankan yang kekal abadi di akhirat. Jadi jangan sampai salah prioritas. Harus tahu mana yang lebih penting. Ya. Itu baru bicara kuantitas ya, waktunya. Belum lagi kualitas. Kualitas dalam arti bagaimana Allah menyimpan kenikmatan itu. Kalau ada 100%, paling 1% itu dibagi oleh seluruh penduduk dan makhluknya di dunia ini. Sisanya disimpan oleh Allah di akhir. Kalau istilahnya kita celupkan telunjuk kita ke lautan, lalu tarik lagi, air yang menempel di jari kita itulah merupakan dunia, sementara lautan itulah akhirat. Yang harusnya itu yang kita jadikan prioritas. Makanya di banyak ayat disebutkan oleh Allah, walal akhiratu khairul laka minal dunya. Akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia ini, gitu ya. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu mengasihkan memang, tapi menipu, gitu kan istilahnya ya, menipu, gitu ya. Kenapa? Sesenang-senangnya kita di dunia nggak lama, gitu ya istilahnya. Janganlah petantang-petenteng gitu, jangan sombong. Nggak akan lama itu. Sebaliknya juga, kalaupun menderita gitu ya, tidak dapat bagian yang bikin senang di dunia ini, sabarlah. Karena nggak lama juga itu, gitu ya istilahnya. Paling tadi sekitar 70 tahun. Nggak akan lama. Itu nggak lama. Nanti dibandingkan apa yang akan kita dapatkan ya. Tetapi problemnya adalah, di dunia yang sebentar, itulah satu-satunya waktu kita untuk menanam. Yang akan kita panen nanti di akhirat. Dan Allah menyebutnya dunia itu adalah ujian, gitu ya. Ya, disebutkan di dalam surah Al-Mulk, gitu ya, bahwa Allah menjadikan
al-mauta gitu ya, kematian, wal hayata, dan kehidupan, itu dia bluakum ayyukum ahsanu amal, untuk menguji siapa di antara kamu yang paling bagus. Kalau orang Medan bilang yang paling bagus kontennya, yang paling bagus nilainya, yang paling keren amalnya gitu ya. Dunia inilah kita akan menunjukkan di hadapan Allah siapa yang paling bagus di antara kita gitu ya. Itu ujian tuh. Karena dunia itu ujian, lama juga kita di ujian rata-rata di kampus pasti ngerti lah. Ada yang orang di ujian cengangas, cengenges, leha-leha, santai gitu ya. Padahal udah diberitahu ini waktunya 2 jam. Soalnya biasanya dibikin pas untuk 2 jam itu. Gitu. Kalau yang jenius bisa 1 jam selesai. Tapi sejenius apapun itu, pasti yang dia lakukan adalah kerjakan dulu. Dari awal kerjakan dulu. Nanti kalau bisa selesai lebih cepat, baru dia bisa leha-leha. Orang yang cerdas, secerdas apapun itu, lakukan dulu. Kerjakan dulu soal ujian. Nah sama kita hidup di dunia ini, ya kerjakan dulu soal ujiannya. Soal ujian dari Allah itu bisa berupa kesengsaraan, bisa berupa jadi khairihi dan syarhi, bisa baik gitu ya, bisa kenikmatan gitu. Dua-duanya ujian. Cuma soalnya aja beda supaya nggak nyontek satu sama lain gitu ya. Istilahnya kan suka dosen itu supaya kepada nggak nyontek, dibikin soalnya beda-beda. Jadi nggak diawasin juga nggak bisa nyontek kan gitu istilahnya. Nah, Suara nggak kedengeran. lulus, nggak salah jawabnya. Misalnya dia waktu dikasih musibah, ngeluh, nggak sabar, berprasangka buruk kepada Allah, gagal. Gitu kan istilahnya. Atau orang dikasih kenikmatan, lalu dia makin jauh, dia gunakan kenikmatan itu untuk maksiat kepada Allah, juga gagal. Salah jawab. Kunci jawabannya salah. Harusnya dikasih kenikmatan, syukur, dikasih musibah, sabar, gitu kan istilahnya. Itu kunci jawabannya. Kalau betul jawabannya, lulus. Allah kasih tingkatan yang lebih tinggi, atau dibikin masuk tadi mungkin lulus baru SD, kemudian SMP, SMA, sampai akhirnya dokter, gitu kan istilahnya. Ya. Jadi ini tempat kita untuk ujian. Oleh karena itu jangan lengah dan jangan menunda-nunda kebaikan beramal, gitu ya. Karena tadi sejenius apapun kalau orang ujian, kalaupun dia mampu kerjakan, itu nanti santainya di belakang, jangan di depan, gitu kan. Di depan harus kerjakan dulu. Apalagi di konteks kita adalah, kalau tadi kan udah diberitahu, waktu kamu 2 jam. Problemnya di kita adalah, Allah kasih kita ujian, Allah nggak kasih tahu kapan selesai. Kita tahu kapan mulai, tapi nggak pernah tahu kapan selesai. Nah itu artinya, kalau orang yang cerdas kembali, artinya pasti dari sejak awal dia kerjain soal secepat mungkin. Siapa tahu 5 menit kemudian dikatakan waktu habis. Wah itu baru ngerjain 1 soal atau 2 soal gitu ya. Makanya nggak ada yang mungkin bisa leha-leha kalau orang yang memahami. Itulah konteksnya wasari'un. Segera, jangan tunda-tunda. Karena kalau kalian menunda, bisa nggak dapat apa-apa. Atau bisa nggak nyampe tuh ya istilahnya. Walaupun niatnya ada. Ya. Bersegeralah. Wasari'un. Atau fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Jangan pernah ditunda-tunda. Ya. Jadi kalau taubat beramal saleh itu, ini kita punya kapusnya Bang Amiruddin Saleh gitu kan istilahnya. Insya Allah orang yang bersegera selalu berbuat kebaikan, mengawal kita dengan majelis ilmu seperti itu. Insya Allah. Nah ini bersegera ini, berlomba-lomba itu merupakan satu hal yang konsekuensi logis. Tidak bisa kita tunda-tunda. Ya. Ini surah Asr, surah Al-Maidah gitu ya, bicara tentang itu ya. Nah, baik, agar segera kita bisa ini, karena waktu saya sampai jam berapa Pak Yanfi ya? Saya ingat saya kan sampai kurang 15 ya, setelah itu masih ada tanya jawab mungkin ya. Baik, nah sekarang di dalam ayat tadi itu baru wasari'un. Sebenarnya bicara ini bisa berkembang 1 semester juga sebenarnya, tapi karena hanya waktunya 1 jam, kita bahas cepat-cepat saja. Nah, ada 2 yang ditargetkan oleh Allah untuk bersegera. Yang pertama adalah ampunan. Soalnya kita tidak pernah luput dari dosa.
tidak pernah luput dari kesalahan. Dan itu memang nature-nya manusia. Insan itu satu kata atau satu akar kata dengan nasi, lupa, gitu kan, istilahnya lupa, kesalahan, gitu ya istilahnya. Jadi khata dan nisyan itu, kesalahan dan kelupaan itu merupakan sifatan lil insan, dua sifat fitrah dari manusia, gitu ya. Nah, oleh karena itu harus segera selalu meminta, mengejar keampunan dari Allah. Dan prasyaratnya adalah tobat berarti, gitu ya. Harus selalu tobat. Inilah yang dibuat oleh Allah, harus segera kita lakukan di ayat 135. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Walaupun dosa kita rasanya banyak banget, dosanya bahkan sebanyak buih di laut, gitu ya. Istighfar. Selalu minta ampun kepada Allah. Karena setiap kita minta ampun, maka Allah akan ampunkan. Gitu ya. Walaupun tadi dosa kita sebanyak, Rasulullah minta ampun tidak kurang dari 70 kali pada hadis yang lain, tidak kurang dari 100 kali. Gitu ya. Itu selevel Rasulullah. Apalagi kita harusnya lebih banyak lagi, karena mungkin dosa yang kita lakukan jauh lebih banyak. Gitu ya. Nah, jadi segera selalu bertobat. Gitu ya. Jangan, tapi nggak enak nih tobat kumat, nggak apa-apa. Berapapun, gitu ya. Itu nanti disebutkan dalam hadis, nanti kita akan bahas di belakang. Itu disebutkan oleh Allah. Itu cara Allah untuk mengcounter waktu setan itu negosiasi, bahwa dia dibolehkan untuk menggoda umat manusia sampai akhir zaman, gitu ya istilahnya. Dibiarkan oleh Allah, oke. Tapi saya counter adalah untuk itu, tapi juga kalau mereka minta ampun, pasti saya akan ampunkan. Itu kata Allah. Gitu kan? Jadi setan terus menggoda kita, jangan putus asa. Kadang-kadang kita memang kalah lagi sama setan, tergoda lagi. Tapi asal kita minta ampun, maka Allah akan ampunkan. Walaupun sebanyak duit. Jadi pergunakan itu. Hanya memang kata Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan untuk betul-betul taubat itu, taubatan nasuha itu, selain istighfar, astaghfirullahaladzim, minta ampun kita kepada Allah, kita sesali kemaksiatan yang kita lakukan, lalu tekadkan betul, gitu ya, agar tidak sampai mengulangi lagi. Walaupun kalau nanti tergoda lagi, minta ampun lagi kepada Allah. Kemudian hindari itu teman-teman atau hal-hal yang membuat kita selama ini tergoda lagi. Jangan katanya minta ampun, menyesal dan segala macam, tapi tetap juga pergaulannya dengan orang-orang yang selama ini menjerumuskan kita, gitu ya. Itu mencari penyakit, ya. Ini. Nah, itu kalau memang kita serius di dalam bertobat. Sementara surga, jadi wasari'u ila maghfirah. Untuk maghfirah syaratnya taubat, gitu ya. Kemudian wajannatin, surga. Syaratnya surga adalah rahmat Allah dan amal saleh, gitu ya istilah. Syaratnya surga adalah rahmat Allah dan amal saleh. Oleh karena itu, kita harus terus perbanyak dan terus perbaiki kualitas amal kita, gitu ya. Sholatnya makin banyak, sholat wajib jangan pernah bolong. Kalau sudah selesai sholat wajib, ada sholat sunnah banyak sekali yang harus kita dan nilainya luar biasa tinggi. Juga selama ini mungkin gak khusyuk, jadi makin khusyuk dan seterusnya. Dan cerdas memilih amal. Umur kita ini makin pendek, berarti waktu kita makin sedikit nih yang tersedia untuk menanam dari itu. Pinter-pinter cari tanaman yang nilainya tinggi, kan gitu ya istilahnya. Pinter-pinter nyari. Misalnya nih, sholat jamaah dengan sholat sendiri, waktunya kan lebih kurang sama. Tapi jamaah itu 27 kali. Ya kejar dong yang 27 kali. Sholat di rumah dengan sholat di masjid, beda nilainya. Di masjid itu jauh lebih tinggi. Ya kejar dong yang di masjid, kan gitu istilahnya ya. Nah, itu namanya cerdas. Memilih amal dalam waktu yang terbatas, cari yang nilainya tinggi. Selalu berpikir yang produktivitasnya paling tinggi istilahnya gitu ya. Seorang manusia beriman itu akan sangat produktif di dalam beramal. Dia cari yang nilainya paling tinggi. Belum lagi yang memang berdampaknya luar biasa sampai ke akhirat ya. Amal-amal sosial biasanya amal yang disebutkan oleh Allah luar biasa rewardnya. Membantu anak yatim, mendidik mereka,
sedekah jariyah. Bahkan nanti kita udah meninggal pun terus mengalir ininya. Jadi income pasif kita, jadi pahala pasif kita. Kita udah nggak mengerjakannya lagi, pahalanya terus jalan. Itu luar biasa. Gitu. Nah, itu cerdas memilih namanya. Ini. Cerdas memilih mana yang tilawah Al-Quran. Karena dia dampaknya luar biasa. Per satu huruf, 10 kebaikan. Alif, lam, mim itu 3 huruf, bukan 1. Gitu kan istilahnya. Jadi itu baca alif, lam, mim aja udah 30 kebaikan. Bayangin kalau kita khatam. Itu cerdas namanya. Belum lagi nanti mereka jadi teman kita di kuburan, mereka jadi pemberi syafaat kita nanti di akhirat, di yaumil mahsyar. Luar biasa. Cerdaslah memilih aktivitas yang memberikan luar biasa dampaknya kepada kita semua. Nah, untuk itu kita apa yang bisa mendapatkan surga seluas langit dan bumi tadi? Ada 4 disebutkan karakternya oleh Allah di dalam ayat berikutnya. Nah, ini yang nanti saya akan mungkin di sini teman-teman nanti bisa dapatkan bahannya. Saya hanya sampaikan secara cepat saja. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mampu menafkahkan kelebihan yang dia miliki apapun itu. Kalau punya harta, berbagilah harta. Punya ilmu, berbagi ilmu. Punya tenaga, berbagi tenaga. Punya waktu, berbagi waktu. Ya, kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ya, itulah kita infak. Dalam bahasa sederhananya adalah dermawan. Kan? Karena apa yang kita bagikan itulah sebenarnya yang nanti yang kita bawa, yang kita simpan untuk akhirat. Yang kita nikmati sendiri selesai di dunia saja. Tapi kalau kita bagikan itu, ya akhirat. Jadi orang yang senang dengan harta, orang yang senang dengan kenikmatan, senang dengan yang dia miliki sekarang, dan itu tidak pasti tidak bisa dia bawa ke akhirat. Karena kain kafan nggak ada kantong istilahnya ya, dia nggak bawa. Jadi mau tidak mau, kalau dia mau bawa itu titipin ke kurir-kurir, titipin ke masjid, titipin ke anak yatim, titipin ke masyarakat, titipin kemana-mana gitu ya, agar nanti kita ketemu lagi nanti di akhirat pada harta-harta yang kita cintai tadi itu. Jadi orang yang bersedekah, orang yang berinfak bukan berarti dia tidak senang dengan harta, senang. Dan justru karena senang itu dia titipin, karena supaya ketemu lagi nanti di akhirat. Nah, ini dermawan namanya. Kemudian tidak temperamental, tidak dikit-dikit ngomel, dikit-dikit emosi gitu ya, sehingga keluar istilahnya sampai keluar kebun binatang dari mulutnya gitu ya istilahnya. Bahasanya kasar gitu ya istilahnya. Ini kemampuan mengendalikan. Bahkan di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, orang yang kuat itu bukan terletak pada kemampuannya bergulat atau berkelahi. Orang yang kuat itu adalah orang yang dapat mengendalikan diri ketika sedang marah. Orang yang mampu melampiaskan amarahnya karena memimpin atasannya misalnya, karena dia bos gitu ya, sebenarnya dia mampu melampiaskan amarah, tapi dia mampu tidak melakukannya. Itu orang yang kuat dalam Islam. Ya. Kemudian yang ketiga, wal'afina 'anil nas. Jadi wal kadhiminal ghaiz wal'afina 'anil nas. Tidak pendendam. Mampu memaafkan, gitu ya. Bahkan memaafkan dalam arti betul-betul hilang itu dari ingatannya, tidak diingat-ingat. Gitu. Karena kan ada istilah di kita itu forgiven but not forgotten, gitu kan istilahnya ya. Saya maafkan, tapi saya ingat sampai kapanpun apa yang sudah kamu lakukan sama saya. Itu pendendam namanya. Ya. Harusnya kita forgiven and forgotten. Jadi harus kita maafkan dan kita lupakan. Gitu ya istilahnya. Agar tidak menjadi beban kita, membuat kita terus sakit aja. Kalau ngeliat orang itu langsung sakit hati aja kita bawaannya. Kenapa? Karena pernah punya trauma sama dia. Rugi sendiri. Dia mah tenang-tenang. Kita yang selalu sakit hati. Gitu ya. Jadi tidak pendendam. Kemudian makanya disebutkan di sini, bahkan disebutkan oleh oleh Rasulullah itu pemaaf itu kepada orang yang menzaliminya, memberi kepada orang yang pelit kepadanya, dan menyambung tali silaturahim kepada yang memutuskannya. Itu baru orang hebat, kan istilah. Kalau silaturahim kepada orang yang rajin, tapi silaturahim sama dia, memberi kepada orang yang sedang dermawan sekali sama dia, sering ngasih, sering nerakir, itu mah nggak hebat, emang biasa aja, kan? Ini. Tapi kalau dia mampu memberi kepada orang yang pelit, dia mampu silaturahim kepada yang memutuskan, justru
mampu memberikan maaf kepada yang menzalimi, itu baru keren. Dan terakhir adalah, ini ayat 135-nya, itu adalah selalu istighfar sebaik sadar melakukan kemaksiatan. Ya. Nah, ini merupakan 4 karakter yang ingin saya gunakan sebagai penutup. Ya. Jadi, teman-teman sekalian, bahwa di akhir surah 134 itu disebutkan bahwa wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang sekali kepada orang yang muhsin, gitu ya, muhsin. Orang yang selalu berbuat kebaikan. Muhsin itu tadi orang yang berani berbuat sesuatu kepada yang sebenarnya orang itu deserve lebih parah dari itu. Kita balas pun boleh. Jadi Islam itu boleh membalas. Kisos itu kan membalas. Ya, membalas sesuai dengan kezaliman. Kalau membalas lebih dibolehkan. Tetapi kalau mau jadi orang takwa, lakukanlah yang lebih, gitu ya. Yang lebih itu tadi, yang zalim kita maafkan, yang memutuskan silaturahim kita silaturahimi, yang dia pelit sama kita justru dermawan nama dia. Nah, itu kita lakukan lebih. Jadi orang yang muhsin ini adalah orang-orang yang selalu bertindak untuk menyenangkan Allah. Dia tidak berharap pada manusia. Kenapa Anda kok dermawan banget sama orang? Padahal dia kan pelit sama kamu. Ya, pelit itu urusan dia. Urusan dermawan karena Allah perintahkan kepada saya untuk infak. Maka saya infak. Masalah orang itu balas atau tidak, orang itu pelit atau tidak, itu urusan dia. Bukan urusan saya, gitu kan istilahnya. Jadi saya itu melakukan sesuatu karena Allah. Suaranya agak terganggu Ustadz Fahmi. Mudah-mudahan sebentar lagi Dia baik masuk. banget sama saya. Jangan begitu. Nah, itu. Nah, terakhir, maka karena seperti ini, bayangkan kalau kita punya karakter orang takwa dan orang muhsin ini, antara rakyat dengan pemerintah, karyawan dan pimpinan, semua orang-orang takwa, mahasiswa dan dosen, anggota dan kepala keluarga, maka unit-unit itu pasti akan menjadi surga-surga di dunia. Gak harus menunggu di akhirat, kita dapat icip-icip surga sudah ada di dunia. Itulah yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jadi kalau beriman, bertakwa, Allah bukakan keberkahan dari langit, dari bumi, bukan banjir yang keluar, tetapi berbagai kekayaan alam yang bisa kita nikmati. Rasulullah juga mengatakan, baiti jannati, rumahku surga. Rumah itu ngangenin, kantor itu ngangenin. Karena setiap kita ke kantor, adem, gitu kan istilahnya. Setiap kita pulang ke rumah, adem, bukan yang dihadapi orang tuanya yang sangat dermawan. Nggak pelit dengan uang, nggak pelit dengan waktunya. Kalau anak-anak perlu curhat, anak-anak perlu main, orang tua selalu punya waktu untuk itu, gitu ya. Demikian suami dan istri. Baiti jannati, rumahnya menjadi surganya. Ngangenin, gitu kan. Kantor juga begitu. Yang sebagian besar waktu kita habis di kantor, waktu kita dalam keadaan aktif, gitu ya, itu juga ngangenin. Karena semua menjadi teman-teman surga, gitu ya. Teman-teman yang takwa tadi itu, gitu ya. Bukan ngomel, bukan pendendam, bukan berbagai hal yang nah, ini mungkin teman-teman sekalian ayat yang diberikan oleh Mas Yanarfi untuk kita bahas hari ini. Mudah-mudahan membangun karakter, mulai dari diri kita, mulai dari sekarang, mulai dari kecil, istilah ya 3M itu kita mulai, maka insya Allah kita bisa mendapatkan icip-icip surga. Walaupun tidak persis sama tentu saja, surga di akhirat jauh lebih hebat ininya, tapi sudah kita dapatkan icip-icipnya surga. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.